Yo bre, balik lagi sama aneh. Oh iya, ini lanjutan dari alur cerita yang kemarin bagian chapter 2 dan 3. Bagi kalian yang belum tahu atau nonton, silakan nonton terlebih dahulu agar kalian paham alur ceritanya. Yuk tanpa basa-basi lagi, digas aja. Chapter kedua. Dimulai dengan adegan flashback di mana Ed Rothtaylor yang ingin menghajar teman masa kecilnya yang berakhir dihukum dan mencuranginya, namun tertangkap oleh gadis yang bernama Poenia, Tuan Putri Kerajaan Cloel. Poenia memiliki kemampuan insight yang bisa mendeteksi kebohongan di dalam ucapan Ed dan membuat Ed terusir dari akademi. Jadi beginilah alasan kenapa Ed bisa diusir dari Akademi Sylvania. Kembali ke timeline saat ini di mana Poenia bertanya kepada Ed dengan wajah marah. Ed menjawab pertanyaannya dan menjelaskan dengan gelisah, namun Poenia tidak menggubrisnya dan melontarkan katanya lagi kepada Ed. Di sini Ed tidak terlalu mendengarkan omongannya dan berfokus kepada ikan yang bisa-bisa gosong apabila tidak segera dimakan. Dengan cepat Ed berpikir dan berbicara dengan tegas agar si Poenia diam, namun Poenia malah berpikir bahwa Ed berniat mengancamnya. Ed pun menunduk sembari mengatakan terima kasih yang membuat si putri ragu dan mengaktifkan insiknya. Ternyata si Ed tidak berbohong. Tak lama kemudian ikan yang dibakar Ed gosong. Di sini Ed berpikir bahwa dengan membujuk putri dengan kejujuran akan membuat Ed tidak dikeluarkan dari akademi, dan selanjutnya Ed memperkirakan Poenia sedang dalam tes dan mengajukan bantuan untuknya dan ditolak mentah-mentah oleh Poenia. Namun Ed berbicara dengan tegas bahwa tanpa bantuan Ed si Poenia tidak akan masuk ke kelas A. Ed memberitahu Poenia bahwa benda yang diperlukan tes terletak di pohon raksasa di pulau kecil dekat sungai. Poenia ke sana dan menemukan bantuan Ed, yaitu bola sihir atau bead yang digunakan untuk tes penempatan kelas. Lalu Poenia meragukan kepribadian Ed Rothtaylor yang barusan dia temui. Tak berselang lama ujian selesai dan profesor yang bernama Glass meminta menunjukkan hasil tes atau beads yang ditemukan. Hanya 3 orang yang masuk ke kelas A, yaitu si Ziggs, Loretel, Poenia dan sisanya masuk kelas F. Kembali lagi ke Ed yang meratapi ikan yang gosong. Kini Ed tak punya tenaga lagi untuk berburu, alhasil Ed memancing ikan menggunakan alat seadanya. Sembari memancing, Ed memikirkan skenario Putri Poenia yang masuk kelas A yang seharusnya masuk kelas F dan berharap bahwa skenarionya akan hancur serta tidak dikeluarkan dari akademi. Ed terus berpikir tentang pengetahuannya tentang masa depan, dan begitupun dengan Fiona yang kesal tentang perilaku Ed yang tiba-tiba berubah dan akan mengawasi Ed. Besoknya Ed pergi dari perkemahan di tengah hutan ke akademi dengan berlari sekuat tenaga. Setelah itu upacara pembukaan sekolah selesai, ada perjamuan makan. Ed makan dengan lahap tanpa memikirkan perkataan orang dan fokus kepada tujuannya, wisuda. Chapter 3. Pada chapter ini kita diperlihatkan Akademi Sylvania dan upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan, Ed pergi ke ruang kepala akademi atau sekolah Sylvania. Ed dipanggil karena laporan Fiona ke kepala sekolah. Ed merasa lega karena dia tidak dikeluarkan dari akademi karena kesalahannya. Gimana tidak lega toh, gara-gara kelakuan Ed yang asli itu sembrono. Untungnya dia tidak digantung sama para murid. Lanjut. Scene berpindah ke hutan. Ed berburu hewan di sana menggunakan busur. Dia mendapat skill berburu atau skill busur setelah keluar dari ruang kepala sekolah. Ed berburu menggunakan busur karena dia berpikir tidak ada alat yang lebih mudah digunakan selain busur waktu berburu. Dan juga panah busur bisa dimodif dengan energi spirit. Begitulah pikir Ed. Selagi berburu, Ed terkejut bahwa ada seorang gadis yang sedang duduk santai di pohon. Gadis itu bernama Jenica Failover, murid tahun kedua teratas. Jenica mendekati Ed sembari bertanya panjang lebar kepadanya. Jenica tahu tentang keberadaan Ed karena Jenica adalah seorang spirit sorcerer genius atau bisa dipanggil pengendali spirit tingkat atas. Jadi Jenica itu diberitahu oleh salah satu spiritnya tentang Ed yang hidup di hutan. Dengan begitu banyaknya pertanyaan dari Jenica, Ed merasa canggung. Karena Ed tahu masa depan Jenica seperti apa. Ed berusaha menghindari Jenica agar plot cerita tidak terlalu berubah dan meninggalkan Jenica. Tak lama kita diperlihatkan wujud spirit yang dekat dengan Jenica, yaitu spirit angin tingkat atas, Merilda. Setelah itu, hari pun berganti. Waktu pagi hari Ed berangkat ke akademi dengan berlari. Oh iya, jarak antara akademi dengan hutan atau kemahnya itu agak jauh, jadi Ed mulai berlari dari waktu subuh agar tidak terlambat ke akademi. Dengan rutinitas tersebut, status Ed berkembang. Setelah pertemuannya, Jenica menjadi stalkernya Ed.
Jenika selalu memperhatikan atau mengawasi Ed. Dimanapun dan kapanpun. Tak lama Ed pun jengkel dengan perilaku Jenika dan menegurnya. Jenika kaget keberadaannya diketahui oleh Ed. Mungkin Jenika merasa bahwa dirinya adalah bayangan yang tidak akan diketahui oleh Ed. Jadi Jenika kaget karena Ed bisa mengetahui keberadaannya. Lalu Ed berusaha untuk menyingkirkan gangguan dari Jenika. Ed bilang ingin meminjam uang kepada Jenika. Oh iya, Jenika itu murid yang mendapat beasiswa, jadi kalian pasti tahu kalau orang yang dapat beasiswa itu kebanyakan tidak punya uang karena sekolahnya gratis ya. Dan ucapan Ed berhasil menghilangkan sisi keponya Jenika. Oh iya, kenapa Ed berusaha menghindari Jenika? Karena Jenika adalah salah satu karakter villain di arc pertama game Violet Swordsman of Sylvania. Jadi Ed berusaha menghindarinya agar plot cerita tidak terlalu berubah. Lanjut 3 hari setelahnya. Ketika Ed selesai dari kegiatan berburunya dan pulang ke perkemahan, Ed masuk ke dalam kemah yang terbuat dari batang pohon ala kadarnya itu. Ed kaget karena melihat seorang anak kecil yang tertidur di dalam kemahnya. Oh iya, gadis ini bernama Lucy Myril, karakter terbroken atau overpowered di game tersebut. Ed bertanya mengapa dia tidur di sana tanpa adanya rasa bersalah. Lucy pun bangun karena keberisikan yang terjadi. Ed bingung karena yang dia lakukan hanya bertanya sekali. Lalu Lucy menunjuk arah di belakang Ed sembari bilang, ada serigala sebesar rumah di belakang Ed yang meminta pertolongan Ed. Dia adalah Marilda, sang spirit angin tingkat atas, salah satu spirit milik Jenika. Sekian video dari saya, untuk chapter selanjutnya 3 atau 4 hari lagi ya. Terima kasih.